Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang subject verb agreement. Nah, apa sih itu subject verb agreement? Jadi subject verb agreement itu ada kesesuaian antara subjek dan verb. Jadi di dalam kalimat bahasa Inggris itu mesti diperhatikan apakah subjeknya sudah sesuai dengan verbnya. Oke. Contoh kecil misalnya I ketemu M gitu ya, she ketemu is, kemudian you are, they are, yang seperti itu. Kemudian misalnya he goes to school, jadi ketemu uh, goes gitu ya, atau they go. Jadi itu harus sesuai. Uh, Oke, jadi sebenarnya untuk subject verb agreement itu cukup simpel sebenarnya ya. Jadi prinsipnya jika subjeknya tunggal, maka verbnya juga mesti verb singular atau verb tunggal ya. Kemudian jika subjeknya plural atau jamak lebih dari satu, maka verbnya mesti verb plural atau verb jamak verb plural ya. Nah, biasanya untuk verb yang diindikasikan atau dikatakan verb singular itu biasanya verbnya ada tambahan s ya. Jadi verb s atau tambahan s atau es gitu ya. Additional infinitive istilahnya. Oke, jadi ciri-cirinya ketika verb itu dikatakan verb singular, dia ada tambahan s. Nah, kalau ada tambahan s-nya berarti subjeknya nanti itu harus sesuai ya, berarti subjeknya itu juga harus tunggal. Nah, berarti kalau misalnya verbnya tanpa tambahan s atau s, berarti dia kita sebut dengan verb plural ya. Dia kita sebut dengan verb plural. Maka nanti subjeknya berarti dia harus plural juga, gitu ya. Nah, um, untuk oh ya perlu dibedakan antara verb dan noun ya. Jadi kalau verbnya tadi yang ditambahkan s atau es itu mengindikasikan bahwa verb itu verb singular, verb tunggal gitu ya. Nah, tapi kalau noun yang ditambahkan s itu berarti nounnya plural gitu ya, nounnya plural. Oke. Nah, itu jadi dibedakan gitu ya antara verb dan noun yang ditambahkan dengan s. Jadi sekali lagi kalau misalnya verbnya ditambahkan s, berarti verb itu adalah verb singular di mana subjeknya nanti mesti singular juga. Kalau misalnya nounnya yang ditambahkan s, berarti nounnya itu plural gitu ya. Nah, ketemunya dengan verb plural yang tidak ditambahkan s tadi ya verbnya. Oke, contohnya di sini ada the boy walks to school. Nah, di itu ada verb walks gitu ya, tambahan s. Nah, berarti kan kalau seperti ini berarti subjeknya itu tunggal ya, the boy. Oke. Nah, untuk melihat subjek itu yang penting adalah inti subjeknya. Di sini adalah boy sebagai inti subjek, tunggal ya, tidak ada tambahan s-nya namanya. Berarti tunggal, maka dia ketemunya juga dengan verb singular atau verb yang ditambahkan dengan s. Oke, walks to school. Nah, beda ceritanya kalau misalnya subjeknya plural ya. Kalau subjeknya plural, ini ya, boys. Oke, noun-nya ditambahkan s ya, menandakan lebih dari satu, boys. Nah, dia akan ketemu dengan verb plural. Verb plural itu berarti dia verb yang tanpa tambahan s atau s. Dalam hal ini adalah bare infinitive walk. Oke. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini dikatakan ya, jangan lupa dengan irregular plurals of noun. Jadi noun yang eh, bentuk jamaknya itu tidak ditambahkan s ya, irregular, tidak beraturan gitu. Misalnya ini ya, woman. Ya, ini bentuk plural dari woman. Ya, jadi ada women, bentuk plural dari woman. Pakai a. Kalau singular dia pakai a. Kalau plural pakai e gitu. Child misalnya itu nanti pluralnya children gitu ya. Oke, person
person orang ya. Kalau lebih dari satu jadinya people. Oke. Nah, jadi itu prinsipnya. Oke. Next. Nah, di sini ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam subject verb agreement ya untuk melihat subject verb agreement, yaitu hati-hati dengan prepositional phrase gitu ya. Hati-hati dengan prepositional phrase. Kemarin eh, apa untuk melihat inti subjek itu, jadi lihat noun yang sebelum preposisinya gitu ya. Jangan yang setelah preposisinya, karena kalau setelah preposisi itu dia berarti bukan subjek tapi object of preposisi, miliknya si preposisi. Jadi lihat noun yang berada sebelum preposisi. Kalau itu sih dari saya ya. Oke, kemudian yang kedua, after expressions of quantity. Jadi setelah kata yang menyatakan jumlah, ya. Kemudian yang ketiga, after inverted verbs. Oke, jadi setelah inversi, ya, verb yang diinversi, gitu ya, verb yang diinversi. Karena inversi kemarin kan berarti ada verb yang mendahului subjek, di mana biasanya kalau kalau kalimat normal itu subjek dulu baru verb. Nah, kalau inversi kan verb dulu baru subjek. Jadi perlu diperhatikan subjek verb agreement-nya. Dan kemarin ada beberapa hal yang menyebabkan inversi ya. Ada beberapa hal yang menyebabkan inversi. Pada umumnya di pertanyaan ya, kemudian ada keterangan tempat yang mengawali kalimat, misalnya here, there, nowhere, kemudian ada prepositional phrase yang menyatakan tempat, kemudian ada negative word juga, negative word, no, not, never, gitu ya, kemudian barely, hardly, scarcely, dan lain-lain. Kemudian after certain words such as anybody, everything, no one, something, each and every. Oke, jadi ada kata kayak anybody, everything, ya, each, every. Ya, meskipun secara makna itu secara makna ya sepertinya lebih dari satu, tapi secara gramatikal itu nanti dianggap uh, apa namanya tunggal, gitu ya. Oke, oke kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama make verb agree after prepositional phrase ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, inti subjek itu biasanya sebelum preposisinya gitu ya. Jangan yang setelah preposisinya. Kalau di sini sih dia ngasih tipsnya itu if the object of preposition is singular and the subject is plural, or if the object of preposition is plural then the subject is singular. Berarti sebaliknya gitu ya. Kalau object of prepositionnya itu tunggal berarti subjeknya jamak. Kalau misalnya sebaliknya objek of preposisinya jamak, plural, berarti subjeknya tunggal gitu ya. Oke. Nah, tapi kalau saya yang tadi itu ya, jadi lihat aja noun yang sebelum preposisi gitu ya. Apakah dia nounnya plural atau singular gitu ya. Contoh yang pertama, the key to the doors are in the drawer. Nah, di sini coba lihat verbnya itu ada are gitu ya. Verb plural ya, verb are-nya itu verb plural karena kalau lebih dari satu dia pasti ketemunya are gitu ya. Nah, sedangkan kita lihat subjeknya. Untuk subjeknya itu ada the key to the doors. Nah, the key to the doors. Nah, di sini ada the key kemudian diikuti prepositional phrase to the doors. Nah, jadi jangan dilihat noun yang setelah preposisi itu gitu ya, doors, karena dia object of preposisi. Jadi lihat yang sebelumnya gitu ya. Key. Nah, key ini kan tunggal ya, tidak ada tambahan s. Jadi tunggal sehingga mestinya di sini dia juga ketemu verb tunggal gitu. Is mestinya ya. Oke, kemudian contoh sebaliknya itu ada di sini ya. Oke, the keys to the door. Jadi ada keys ya, the keys to the door. Yang plural, dia nounnya key-nya itu tambahan s plural berarti mestinya di sini juga ketemu verb plural. Yang mana di sini mestinya are gitu ya. Mestinya are di sini. Jadi ini contoh yang salah gitu ya, ini correct. Oke, jadi ini correct, ini juga salah. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Oke.
Ya, jadi subject verb agreement with provisional phrase. Jadi seperti bisa dilihat bahwa lihat subjek atau inti subjek yang berada sebelum preposisinya gitu ya. Oke, jadi ini harus sesuai subjek verbnya gitu ya. Oke, jadi subjek yang sebelum prepositional phrase-nya gitu ya. Oke, next. Oke, contoh di sini ya, nomor 1, the climbers on the sheer face of the mountain need to be rescued. Nah, di sini kan ada verb need gitu ya. Kemudian subjeknya berarti sebelumnya. Berarti ini nih ya, subjek nih. Nah, tapi yang penting di subjek itu adalah intinya ya, inti subjek. Jadi kalau mau melihat subject verb agreement, lihat inti subjeknya. Nah, inti subjeknya kalau mau dilihat on the surface kan prepositional phrase, of the mountain prepositional phrase. Jadi bukan itu inti subjeknya. Berarti inti subjeknya itu adalah yang di climbers. Nah, climbers tambah s gitu ya. Ciri-cirinya noun yang plural salah satunya tambah s. Berarti dia plural gitu ya, lebih dari satu. Nah, dia ketemunya dengan verb plural juga, need ya, need tanpa tambahan s. Nah, ingat tadi kalau verbnya ditambahkan s, berarti dia verb singular gitu ya. Kalau tidak berarti verb plural. Nah, berarti ini sudah sesuai ya, climbers noun plural ketemu dengan verb plural. Oke. Kemudian yang kedua, the interrogation, koma, sini ada koma, conducted by 3 police officer, koma, oh di sini ada 2 koma ya, diapit oleh 2 koma dia. Oke. Kemudian have lasted for several hours. Dan diikuti verbnya. Have lasted. Lasted. Berarti subjeknya itu adalah dari sini sampai officers gitu ya. Tapi yang jadi inti subjek itu karena di sini kan ada 2 koma. Berarti ini menandakan dia keterangan saja gitu ya. Modifier gitu. Nah, berarti inti subjeknya itu ada di interrogation. Nah, ini yang jadi subjek ya. Interrogation. Nah, dilihat apakah subjeknya ini singular atau plural gitu ya. Nah, interrogation tidak ada tambahan s di sana, interrogation ya. Berarti dia noun singular gitu ya. Singular. Oke. Nah, karena singular maka mestinya ketemunya verb singular tadi ya. Kalau verb singular itu mesti kan tadi verb singular berarti dia bentuk additional infinitive atau bentuk tambahan ses gitu ya. Sedangkan di sini dia ketemunya dengan have ya. Oke, bentuk have itu berarti dia plural gitu ya. Mestinya additional infinitive dari have itu atau tambahan ses dari have itu kan mestinya has. Ya, jadi di sini mestinya has gitu ya. Oke. Has. Oke, satu lagi deh. Nomor 3, the tenants in the apartment next to mine is giving a party this evening. Nah, coba lihat verbnya. Verbnya itu ada is giving. Kemudian subjeknya berarti dari the tenant sampai mine gitu ya. Subjek secara keseluruhan gitu. Sini. Nah, namun yang dilihat itu adalah inti subjek. Nah, coba lihat inti subjeknya. Jadi to mine itu kan professional phrase, the apartment. Oh ya, sorry. Next to itu preposisi ya. Next to mine berarti professional phrase ini. Prepositional phrase. Next to mine. Kemudian ada the apartment itu ada in di depannya berarti preposisi ya, professional phrase. In the apartment juga professional phrase. Nah, berarti inti subjeknya itu tenants ya. Oke, jadi lihat noun yang sebelum preposisi aja. Tenants, tambahan s berarti plural ya, lebih dari satu. Maka dia harus ketemu dengan verb plural. Kembali ke verbnya, di situ ada is gitu ya, mestinya. Berarti ini salah ya, mestinya di sini karena plural itu mestinya are gitu ya. Mestinya are giving. Oke, so jadi seperti itu. Nah, itu untuk yang pertama. Nah, kita ke subject verb agreement yang kedua ya. Itu
after expression of quantity. Jadi setelah kata yang menunjukkan jumlah, ya, jumlah. Oke, di sini ada all, most, or some, ya. Ada all, most, dan some, or some, gitu ya. Jadi perhatikan ya. Oke. Nah, di sini all, most, or some yang diikuti oleh preposisi of, gitu ya. All of, bla bla bla, gitu ya. In this situation, the subject can be singular or plural. Jadi ini bisa saja plural or singular, ya, bisa jamak, bisa tunggal, tergantung dengan noun yang mengikutinya. Ini depending on what follows of the preposition of. Tergantung noun yang mengikuti atau noun yang jatuh setelah preposisi of-nya. Jadi ingat untuk 3 ini, almost, some, ya. Oke, jadi menentukan subject verb agreement-nya tergantung dengan noun yang jatuh setelah preposisi of. Contoh yang pertama, all of the book was interesting. Nah, di sini dia menggunakan verb was, ya, singular, verb singular. Sebab di subjeknya all of the book, ini of-nya, all of-nya diikuti oleh noun tunggal, book. Oke. Noun tunggal, ya. Book. Oke, dia diikuti oleh book yang singular, gitu ya. Oke. Contoh kedua misalnya dia menggunakan were di sini. Oke, subjeknya itu all of the books. All of the books, ya. Jadi ada kata all of, ya, all of. Kemudian diikuti dengan noun plural books. Oke, nah makanya tadi dikatakan dia tergantung dengan noun yang mengikuti, ya. Karena di sini plural, maka ketemunya juga dengan verb plural, yaitu were, gitu ya. Kalau present nanti jadinya are, gitu. Oke, the books, all of the books were interesting. Ya, terakhir, all of the information was interesting. Di sini dia pakai was, ya. Kok bisa? Karena all of-nya diikuti dengan uncountable noun, ya. Nah, di situ ada kata information. Jadi uncountable noun itu tidak memiliki bentuk jamak, ya. Jadi uncountable noun itu tidak memiliki bentuk jamak, ya. Tidak ada bentuk jamaknya. Nah, dia dianggap penggunaannya itu sama dengan singular. Oke, sama dengan singular noun. Singular noun. Makanya di sini dia menggunakan verb singular was, gitu ya. Oke, untuk uncountable. Nah, jadi itu tadi subject verb agreement-nya itu bisa saja singular atau plural, ya, verbnya, tergantung dengan noun yang mengikuti atau yang jatuh setelah preposisi of, gitu. Untuk all, most, or some. Oke. Oh ya, ada 4. Ada all, most, some, half. Half juga, ya, boleh. Half, almost, some, half. Oke, ini tergantung dengan objek yang jatuh setelahnya atau yang jatuh setelah preposisi of, ya. Tergantung di sini nih untuk menentukan verbnya, subject verb agreement-nya. Oke, itu yang ya, kita ke contoh soal, ya, nomor 1, correct. The witnesses saw that most of the fire in the hills was extinguished. Nah, di sini coba lihat nih, was extinguished. Ya, dia menggunakan was singular, ya. Verb singular, ya. Kenapa? Karena di sini subjeknya most of the fire in the hills, ya. Most of the fire. Oke, subjeknya most. Nah, most of the fire. Nah, tadi aturannya kalau most itu selain some dan half, all, ya, dan juga all, itu untuk menentukannya lihat noun yang jatuh setelahnya, gitu ya. Setelah of-nya. Sini ada fire, ya. The fire. The fire. Oke, sehingga noun-nya itu menggunakan noun singular, gitu ya.
Oke. Sebab di sini bukan noun plural gitu. Nah, makanya di sini sudah sesuai ya. Sudah sesuai, sudah agreement gitu ya. Agree. Makanya di situ correct. Kita coba ke contoh yang kedua. Di situ incorrect, incorrect ya. Oke. Lihat verbnya. Verbnya menggunakan was released. Ya, subjeknya. Kemudian subjeknya ini berarti ya. Some ya, some of the animals ya. Some of the animals from the zoo. Nah, coba lihat subjeknya some of the animals. Jadi setelah preposisi of itu ada noun plural animals tambahan s plural. Nah, jadi mestinya verbnya kalau nounnya plural berarti verbnya juga harus plural gitu ya. Oke. Makanya di sini mestinya bukan was tapi were gitu. Oke. Jadi were. Oke. Jadi hati-hati kalau misalnya ketemu dengan itu ya, most, some, half, dan all gitu ya. Oke, perhatikan noun yang jatuh setelahnya. Perhatikan noun yang jatuh setelahnya, kemudian lihat verbnya apakah sudah sesuai. Contoh nomor 3 misalnya di situ sudah diawali dengan all of the students. Nah, coba lihat dulu. All of the students. All of the students. Kalau seperti ini berarti yang dilihat nanti itu adalah students ya. Nah, students kan plural. Oke, nah kemudian cari verbnya. Apakah sudah sesuai? Verbnya itu ada is required. Nah, is required. Nah, coba lihat apakah sudah sesuai. Di sini plural students. Nah, di sini pakai is. Nah, is itu kan singular gitu ya. Mestinya di sini juga plural. Nah, mestinya di sini pakai are ya. Are required. Are required. Oke. Nah, oke. All of the students in the class taught by Professor Roberts are required. Oke, jadi seperti itu. Oke, itu tadi ya untuk noun yang sorry untuk kata yang menunjukkan quantity, hati-hati dengan all, most, some, dan half gitu ya. Kemudian untuk skill 22 inversi pada verb agreement ya, subject verb agreement pada pola kalimat inversi, Nah, seperti yang sudah dipelajari bahwa inversi itu ada verbnya dulu baru subjek gitu ya. Nah, contoh behind the house. Nah, ini kan dia inversi ya karena ada keterangan yang mengawali kalimat ya. Jadi keterangannya mengawali kalimat gitu. Nah, kemudian diikuti verb ya. Verbnya was, kemudian diikuti subjek. Nah, coba perhatikan apakah dia sudah sesuai atau tidak. The bicycles. Oke, the bicycles plural ya, tambahan s. Nah, mestinya verbnya juga plural. Berarti verbnya di situ mestinya bukan was ya, tapi were. Nah, jadi seperti itu. Begitu juga di contoh kedua, dia mestinya di situ pakai verb singular ya, karena subjeknya the bicycle, di mana dia singular gitu. Mestinya were-nya itu pakai verb singular yaitu was. Oke. Oke, jadi beberapa eh, beberapa situasi yang eh, merupakan syarat dari inversi ya, yang itu ada question, ada negative word ya. Jadi ketika ada negative word mengawali kalimat, jadi kemungkinan besar dia akan diinversi. Oke, jadi Anda perlu perhatikan. Kemudian keterangan tempat mengawali kalimat, kemudian ada conditional sentence ya, penghilangan if. Jadi kepada conditional sentence if-nya bisa dihilangkan, kemudian diinversi ya. Diinversi. Ya, kemudian ada comparison degree ya, yang perbandingan itu juga mengalami inversi. Jadi inversi itu tadi kalau mau dilihat berarti
kalau Anda menemukan verbnya, lihat setelah verbnya gitu ya, setelah verbnya. Karena ini pola inversi, verb dulu baru subjek. Oke. Verb dulu baru subjek. Bukan subjek verb gitu ya, bukan. Oke, untuk pola inversi. Contoh nomor 1, only once. Nah, di sini kan ada kata only once, only gitu ya, yang menjadi penyebab inversi. Berarti ini kalimatnya berarti nanti diinversi. Pola inversi dia pakai. Nah, coba kita lihat verbnya ada were ya. Only once this morning, kemudian langsung verb gitu ya. Were. Nah, berarti setelah verbnya itu pasti subjeknya gitu ya, karena ini pola inversi. Nah, berarti subjeknya itu adalah the letters, gitu ya, the letters. Kemudian diikuti lagi dengan verb delivered, gitu ya. Verb apa nih? Verb ordinary verb ya, kata kerja utama. Tadi were ini kata kerja bantu. Nah, jadi setelah were itu subjeknya. Nah, sehingga kita lihat, perhatikan apakah sudah sesuai. Nah, subjeknya di sini the letters, tambahan s ya. Tambahan s berarti plural. Plural karena nounnya plural, subjeknya ya plural, berarti verbnya juga harus ketemu verb plural, yaitu were. So number 1 is correct. Nomor 2, around the corner and to the right, ini kan berarti keterangan ya, professional phrase yang berfungsi sebagai keterangan mengawali kalimat. Berarti ini kalimatnya diinversi ya, inversi. Berarti verb dulu baru subjek. Di situ sudah ada verb is, verbnya is, berarti setelahnya itu subjek gitu ya. Is the rooms. Oke. Nah, di sini dilihat the rooms, rooms-nya plural gitu ya. Rooms-nya plural. Berarti kalau dia plural subjeknya ya, verbnya berarti harus plural juga. Nah, sedangkan di sini dia menggunakan is yang merupakan verb singular gitu ya. Jadi is ini mestinya diganti dengan are gitu ya. The rooms are the rooms gitu. Oke. Makanya incorrect. Oke. Nomor 3 misalnya ini kan pertanyaan ya. What in the world is the children trying to do? Ini pertanyaan. Kalau pertanyaan kemarin itu berarti dia diinversi pada umumnya ya. Diinversi. Nah, di sini ada kata what yang digunakan untuk question word ya, digunakan untuk bertanya gitu. What in the world is the children trying to do? Nah, coba lihat verbnya, di situ ada is ya. Oke. Is auxiliary is trying gitu ya. Is trying. Nah, berarti setelah is ini adalah subjek karena sudah diinversi gitu. Sudah diinversi. Subjeknya the children. Nah, children berarti plural ya. Jadi noun-nya plural, subjeknya plural ya. Children. Nah, mestinya ketemunya verb plural juga. Oke, jadi sama dengan yang di atas tadi ya. Karena subjeknya plural, ketemunya verb plural juga, yaitu berarti di sini is-nya salah gitu ya. Mestinya are. What in the world? What in the world are the children trying to do? Nah, mestinya seperti itu. Oke, guys. Nah, jadi itu ya untuk uh, inversi tadi, inversi. Oke. Nah, kita lanjut ke skill 2, 3 ya. Make verb agree after certain words. Jadi ada beberapa kata yang secara grammatical itu singular ya. Dia dianggap singular. Meskipun secara makna dia plural. Misalnya everybody, everyone, anybody, anyone, somebody ya, someone. Nah, itu dianggap tunggal. Itu dianggap tunggal. Makanya di sini everybody are going to the theater is incorrect ya, karena dia menggunakan are gitu ya. Are. Sedangkan subjeknya everybody. Nah, everybody ini dianggap tunggal. Oke, makanya are-nya salah gitu. Mestinya is di situ ya. Everybody is going to the theater. Oke.
Next. Nah, jadi yang perlu diingat-ingat itu adalah ini ya. Kata yang secara grammatical singular, nah, ini dia harus ketemu singular verb juga ya, verb singular. Oke, ada any, ada every, ada no, ada some gitu ya. Anybody, anyone, anything, everybody, everyone, everything, nobody, no one, nothing. Kemudian ada some, somebody, someone, something. Ini istilahnya sih indefinite pronoun ya. Kemudian ada each dan every ya. Meskipun secara makna each, every ini kan lebih dari satu gitu ya. Tapi secara grammatical dia harus ketemu verb singular. Singular. Oke. Each plus noun gitu ya yang diikuti noun. Every juga diikuti noun. Noun singular. Nah, kita lihat contoh. Nomor 1, incorrect. Kenapa incorrect? It is impossible to believe that somebody, jadi ada kata somebody, yang dianggap tunggal nih ya tadi. Somebody actually admire that man. Nah, kita lihat verbnya. Somebody tadi dianggap tunggal. Mestinya verbnya juga verb tunggal, verb singular gitu ya. Tadi verb singular itu ciri-cirinya ditambahkan s. Jadi verb singular yang dimaksud dengan verb singular itu adalah verb ses. Nah, mestinya di sini berarti ditambahkan s ya, admire. Jadi verb satu ini ditambahkan s, admires gitu. Oke. Somebody actually admires that man. Maksudnya menambahkan s. Atau istilahnya harusnya bentuknya itu adalah additional infinitive, bukan bare infinitive atau verb satu bukan. Nomor 2, correct ya. Oke, correct di sini each of the doctors, jadi subjeknya itu each of the doctors. Oke. Tadi kalau subjeknya itu all, some, most sama half. Nah, yang hati-hati perlu diperhatikan noun setelahnya ya, yaitu noun setelah of. Tapi kalau each sama every, each ya, each itu sudah pasti dia akan ketemu dengan verb singular. Ya, sudah pasti dia ketemu dengan verb singular. Nah, di sini sudah ada each ya. Nah, lihat verbnya dia ketemu dengan verb singular. Needs ya. Verb singular ya, verb yang ditambahkan s. Nah, berarti ini sudah agreement gitu ya. Agreement, correct. Oke. Nah, coba nomor 3. The president felt that no one were better suited for the position. Oke, di situ ada kata no one, were better ya. Jadi ada no one. No one kan masuk tadi ya. Nobody, no one, nothing. Yang dianggap tunggal ya, no one. Kemudian dia menggunakan were. Were kan plural ya. Nah, mestinya di sini verb singular yaitu was. No one was better. Nah, mestinya seperti itu. No one was better. So number 3 is incorrect. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya untuk apa namanya materi subject verb agreement-nya. Jadi tadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam subject verb agreement ya. Tadi dengan prepositional phrase, lihat subjek atau noun yang terletak sebelum preposisinya. Ya. Oke. Jadi lihat noun yang terletak sebelum preposisinya untuk subjeknya ya. Kemudian ada juga tadi after expression of quantity yaitu almost dan some, almost, some, half. Oke. Almost, some, half. Nah, kalau seperti ini subjeknya ada kata almost, some, half. Lihat untuk menentukannya lihat noun yang mengikutinya. Lihat noun yang mengikutinya gitu ya. Oke, apakah dia singular atau plural. Sedangkan tadi oh ya, yang selanjutnya itu ada tadi inversi ya, pola inversi. Jadi lihat untuk
untuk pola inversi yang perlu diingat adalah berarti setelah verb itu ada subjeknya. Ya, jadi kalau ada verb, dia pasti diikuti nanti dengan subjek. Verb dulu baru subjek. Kemudian tadi ada certain words ya, jadi kata yang secara makna itu uh, plural ya secara makna, namun secara grammatical ya, secara penggunaan itu dia dianggap tunggal gitu ya. Oke, everybody is going gitu. Oke. Nah, baik, cukup sampai di sini dulu untuk materi kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.